Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita kalian sehat walafiat ya, dan terus semangat untuk belajar. Karena tadi bahwa kalian tentu punya amanat dari orang tua ya, dan mungkin juga dari calon mertua ya, untuk belajar dengan baik, tapi tidak berarti kalian harus baca gitu ya. Tetap silakan aktif dalam berbagai unit-unit ya, karena ternyata juga itu punya peran penting ya, bahwa nanti dalam kehidupan di masyarakat kita banyak perubahan, sehingga tetap kita menjalin hubungan baik dengan semua pihak ya, dengan semua orang, berteman ya, diskusi ya, berdebat, bagi kita kan bidang hukum. Nah, kita lanjutkan materi tentang hakikat dan berlakunya hukum internasional ya. Setelah tentu kemarin ya, dibahas 3 pandangan teori ya, dari hukum positif ya, teori kehendak negara, dan teori kehendak bersama. Jadi dari 3 teori ini jelas bahwa hukum internasional dibangun oleh kehendak negara, kehendak bersama ya. Meski sebenarnya memang kehendak negara ada sifatnya memang tidak dipaksakan, tidak boleh memaksakan. Kan misalnya Korea Utara ya, Kuba gitu kan, kadang-kadang mereka tidak mau terlibat dalam perjanjian nasional, misalnya dalam WTO segala macam ya. Tapi kadang-kadang juga mereka kekeh, misalnya Korea Utara melakukan program nuklir gitu. Tapi sebenarnya prinsip yang utama ya, prinsip penting itu adalah negara dalam melakukan perbuatan ya, tindakan itu tidak boleh merugikan negara lain ya, persis seperti hubungan dalam arti hukum nasional. Kita punya teman, kita punya tetangga, itu tidak boleh tindakan kita, perbuatan kita merugikan mereka, karena kalau terjadi itu memang ada sanksi ya. Mungkin dalam konteks hukum ada namanya kan pasal 1365 ya, bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian orang lain, maka orang lain berhak untuk mendapat kompensasi dan rugi. Tapi dalam konteks hukum internasional itu bagaimana? Nah, kalau tadi hukum positif, hukum kehendak negara, kehendak bersama, yang masih tentu ada banyak kelebihannya, juga ada kekurangannya. Sekarang ada 3 teori lagi ya. Jadi memang total itu 7 ya. Jadi teori hukum alam, teori kehendak negara, kehendak bersama, kemudian hukum positif, sekarang aliran objektivitas. Nah, aliran objektivitas ya, artinya objektif kan, bahwa memang hakim itu harus objektif ya, negara itu harus objektif, pemerintah harus objektif, kita juga sama ya. Artinya memang di sana mengutamakan kebenaran ya, kebenaran, keadilan. Aliran objektivis menyatakan bahwa atau disebut juga logis ya, memang sebenarnya hukum internasional itu objektif ya. Misalnya ini ada laut luas, kemudian bagaimana laut itu supaya tertib diatur, tidak boleh sembarangan orang lewat laut atau lewat udara misalnya ya. Tidak boleh pesawat udara terbang dengan seenaknya, tujuannya apa segala macam, tidak, tapi harus diatur. Nah, jadi dasar hukum internasional itu adalah objektif atau logis. Artinya sesuai dengan akal kita, ya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan masyarakat internasional, bahwa memang hukum itu dibuat berdasarkan kebutuhan, ya, berdasarkan keperluan, dan memang itu diperlukan. Kalau tidak, kacau lah. Bukankah hukum itu memang membuat supaya masyarakat tertib? Nah, ini memang aliran objektivis atau logis dalam hukum internasional adalah bahwa aliran ini mengendaki suatu hukum atau norma sebagai sesuatu yang telah ada. Jadinya bahwa itu memang ansih ada hukum itu dan taat ya. Jadi tidak perlu dibangun oleh kehendak bersama, kehendak negara, tapi dengan bahwa itu hukum ada, maka orang akan mentaati ya, walaupun memang otomatis hukum itu dibuat oleh manusia. Jadi itu aliran objektivis. Jadi hukum internasional dibentuk, dibuat ya, dan ada karena itu mengatur hal-hal yang sifatnya dibutuhkan oleh dunia, oleh negara, oleh semua negara, PBB segala macam ya.
Kalau misalnya bagaimana ekspor yang tidak diatur, ya tuh nanti kacau dong. Jadi memang itu adalah berdasarkan dasar logika kita bahwa memang kita perlu mengatur hukum internasional. Nah, kemudian beralih ke teori lain. Ya. Kalau tadi bahwa memang hukum internasional ditaatikan dalam logis masuk akal, ya. Bahwa setiap kejahatan, ya, kan nanti mungkin belajar juga subjek hukum, ya. Jadi tidak hanya negara, tapi ada PBB, ada ASEAN, ada kata suci segala macam, bahkan sampai individu. Individu pun pelaku terorisme itu bisa jadi, ya, oleh hukum internasional. Ya. Jadi kalau begitu apa yang membedakan dengan hukum nasional? Nah inilah, ya. Jadi bahkan hukum internasional lebih tertib dalam konteks bicara dalam sumber hukum. Ya. Pasal 381 ACJ. Nah, sekarang mazhab Wina, ya, bahwa memang hukum internasional itu mengikat berdasarkan suatu kaidah yang sifatnya paling mendasar. Grunom, ya, dan tidak dapat diterangkan secara hukum atau peta juridis. Jadi memang kita punya dasar yang sangat fundamental. Ya. Misalnya, ya, Kelsen menyatakan bahwa ada prinsip fundamental prinsip itu fakta sus pada, ya. Dalam konteks perjanjian ada namanya fakta tertis national clause, ya. Ada rebus substantivus, ya. Ada asas legalitas, ya. Itu ada prinsip-prinsip dasar Grunom yang memberikan amanat kepada negara, kepada orang untuk taat bukan kepada orang, tapi ada dasar yang melandasi bahwa itu yang dinamakan Grunom, sifat-sifat yang paling mendasar. Ya. Artinya, mengapa kita perlu sekolah, perlu lanjut ke S3? Karena itu prinsip dasarnya adalah orang itu kalau ingin maju, ya dia harus belajar, gitu, ya. Jadi prinsip dasarnya belajar di sekolah, di SD, ya, di SMP, di SMA, dan sekarang sarjana. Nah, semua itu adalah prinsip dasar pendidikan bahwa apabila memang kita ingin maju, apabila dunia ingin damai, ya, ingin tertib, ya, tentu harus taat kepada aturan-aturan yang mendasar tersebut. Itu tadi fakta sunsur pada agreement is legally binding, perjanjian ada mengikat secara hukum. Ya, dalam konteks agama itu tadi bahwa janji itu hutang itu dibayar. Nah, jadi sama ketika kita tanda tangan sebuah perjanjian, ya, kemudian dibawa ke negara masing-masing, diproses dalam hukum nasionalnya, kemudian kita sepakat ACC setuju ratifikasi bahwa kita terikat oleh sebuah perjanjian, misalnya tentang hukum laut, tentang hukum udara, hukum lingkungan, kita ratifikasi, dan proses ratifikasi itu dengan keluarnya undang-undang adalah fakta sunt servanda. Perjanjian itu mengikat secara hukum dan harus ditaati. Nah, jadi agreement must be observed. Perjanjian harus ditaati, perjanjian harus dilaksanakan. Ya. Karena itu tadi kita sudah komitmen. Ya. Bukankah secara mendasar kita juga terikat dengan janji-janji kita ketika proses Tuhan membuat proses, Tuhan membuat manusia. Ya. Itu ada janji-janji kita. Salah satunya mungkin kita akan memakmurkan dunia, memakmurkan alam ini, tidak boleh sembarang merusak bumi, tidak boleh menghabisi sumber daya alam yang bisa merugikan generasi yang berikutnya. Itu kan sampai janji. Itu adalah tentang mazhab Wina yang berdasarkan pada Bruno. Berikutnya adalah teori atau pandangan dari pet sosial atau fakta masyarakat. Hukum internasional mengikat karena manusia sebagai makhluk sosial, ya, makhluk sosial. Kemudian karena dia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas dari hubungan dengan manusia lain, dengan negara lain, maka dia punya keinginan, ya, untuk selalu berinteraksi satu sama lain. Ya. Itu tadi kata Cicero, ubi societas ibius. Ada masyarakat, ada hukum. Artinya apa? Kalau tidak ada masyarakat, betul-betul tidak ada masyarakat, ya, misalnya di hutan itu hukum tidak berlaku. Yang melakukan hukum rimba. Gitu. Siapa hukum rimba itu tadi? Misalnya the lion, singa. Ya. Nah, singa yang menang karena memang di sana tidak hukum. Baru di sana hukum rimba itu berlaku bahwa yang kuat itu yang menang. Dalam konteks hukum internasional tidak ada itu. Ya. Yang menang itu adalah yang benar, yang benar, yang benar itu harus menang. Walaupun memang dalam konteks hukum kadang itulah mungkin keterbatasan mata manusia, ya, karena yang benar masuk penjara, yang salah tertawa. Nah, itu memang
mata manusia memang bisa begitu. Ya. Tapi dalam konteks ini adalah memang manusia tidak bisa lepas satu sama lain karena kita makhluk bersosial, makhluk bermasyarakat dan satu sama saling memerlukan. Pandangannya adalah dari profil, dari skill duit yang dikenal dengan macam rasis. Dan satu lagi pakar masyarakat itu adalah berusaha untuk menawarkan konsep yang realistis menghubungkan dengan kenyataan hidup manusia. Jadi kita perlu nih damai yang kita ciptakan perdamaian. Tapi kalau ada orang yang memang negara ingin mempertahankan diri, terjadi perang, tapi sebaiknya itu dihindari. Kalau sudah diupayakan berbagai sifatnya yang sifatnya damai. Jadi upayakan dulu perdamaian, ya upayakan dulu perdamaian, negosiasi, konsiliasi, berunding segala macam. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi, ya oke lah itu mungkin orang bisa menggunakan kekerasan, tapi jelas namanya perang itu kan yang kalah jadi arang, ya. yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi memang sebaiknya bahkan dalam konteks agama pun kalau mereka cenderung damai, damailah, ya. Nah jadi damai itulah saya pikir ajaran agama, semua agama, dan termasuk juga bagaimana bahwa masyarakat ingin membangun itu harus tertib, harus damai, ya, harus bersih, harus nyaman, baru bisa berkembang. Jadi fakta sosial menyatakan bahwa hukum internasional ditaati oleh negara karena memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berinteraksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.